Pagi itu kantor saham Arkananta Investama terlihat sibuk seperti biasa. Para pegawai berlalu lalang sambil membawa berkas, sebagian lagi duduk sambil mengetik laporan. Tidak ada yang menyadari bahwa seorang wanita cantik berusia 38 tahun sedang berdiri di depan pintu lobi sambil memegang seragam OB berwarna biru. Wanita itu adalah Putri. Hari itu adalah hari pertama ia menyamar sebagai petugas kebersihan di perusahaannya sendiri. Tidak ada yang tahu kecuali 2 orang staf kepercayaannya yang sudah ia tugaskan menjaga rapat identitasnya. Putri menarik napas pelan. Baiklah, hari ini dimulai. Ia mengenakan seragam OB sederhana. Rambutnya diikat rendah. Wajahnya tetap cantik, tapi tampak lebih sederhana dari biasanya. Ia mengambil kereta pembersih dan mendorongnya masuk ke dalam kantor. Beberapa pegawai menatapnya sekilas lalu kembali sibuk. Tidak ada yang curiga. Di lantai 2, Putri berhenti ketika melihat seorang pria berdiri di depan ruangan HRD. Pria itu tampak sedang memberikan instruksi pada seorang staf. Tubuhnya tegap, wajahnya ramah, dan suaranya terdengar jelas. Itu adalah Yudhi, pria yang diam-diam sudah lama membuat Putri kagum. Putri melihatnya hanya beberapa detik, tapi cukup membuat perasaannya hangat. Selamat pagi, Pak Yudhi, sapa seorang karyawan. Pagi. Kalau ada data yang kurang, langsung kirim saja ke email saya, jawab Yudhi. Putri tersenyum kecil. Dia masih terlihat sama, tenang dan bertanggung jawab. Saat Putri hendak melanjutkan pekerjaannya, Yudhi tiba-tiba menoleh karena mendengar suara gerakan kereta kebersihan. Pandangan mereka bertemu sekilas. Putri menunduk cepat. Maaf, Pak. Tidak apa-apa, jawab Yudhi sopan sebelum kembali masuk ruangannya. Putri menahan degup jantungnya yang tidak perlu secepat itu. Ia tahu Yudhi tidak akan mengenalinya. Saat bekerja sebagai CEO, Putri jarang muncul di kantor utama. Ia lebih banyak bekerja dari gedung pusat dan divisi lainnya. Menyamar hari ini terasa cukup aman. Di pantry, beberapa pegawai sedang mengobrol. Putri masuk untuk membersihkan meja. Aku dengar HRD baru itu jago banget ngatur divisi, kata salah satu pegawai wanita. Bener. Dan dia juga katanya lagi dekat sama anak manajer, jawab yang lain. Putri sempat berhenti. Anak manajer? Berarti? Anggun. Nama itu masih ia ingat dari dokumen perusahaan. Putri belum pernah bertemu langsung. Tapi ia tahu Anggun adalah wanita berpenampilan glamour yang sering ikut ayahnya datang ke kantor pusat. Putri melanjutkan menyapu lantai, tidak ingin menonjolkan diri. OB baru itu ya? Bisik salah satu pegawai sambil menatap Putri. Iya, tapi cantik banget. Ya, bisik lainnya. Putri pura-pura tak dengar dan tetap bekerja. Ia harus menjaga penyamarannya dengan baik. Tidak boleh ada yang curiga bahwa dialah pemilik sah perusahaan ini. Siang hari, Putri kembali bertemu Yudhi di lorong. Kali ini Yudhi sedang membawa beberapa berkas tebal. Putri refleks membantu membuka pintu untuknya. Terima kasih, kata Yudhi sambil tersenyum kecil. Ya, sama-sama, Pak, jawab Putri gugup. Yudhi memperhatikan Putri sepersekian detik. Mbak, baru ya di sini? Iya, Pak, saya baru mulai hari ini. Yudhi mengangguk ramah. Selamat bekerja. Kalau butuh sesuatu, bilang saja ke HRD. Putri mengangguk pelan. Baik, Pak. Saat Yudhi pergi, Putri memegang dadanya. Bukan karena sakit, tapi karena bahagia bisa berbicara dengannya walau sebagai OB. Hari pertama ini berjalan mulus. Tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada yang mencurigai rencana penyamarannya. Semua berjalan tenang. Tapi Putri tidak tahu bahwa ketenangan itu tidak akan lama. Karena seseorang yang tak terduga akan segera masuk ke dalam hidupnya dan membuat penyamarannya diuji. Karena seseorang yang tak terduga akan segera masuk ke dalam hidupnya dan membuat penyamarannya diuji. Keesokan paginya, Putri datang lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan semua sudut kantor bersih sebelum pegawai lain berdatangan. Namun saat baru membuka pintu pantry,
Ia melihat seorang wanita berdiri sambil memeriksa kuku dan pantulan wajahnya di kaca kulkas. Wanita itu memakai dres mahal, rambut disasak rapi, dan parfum tajam yang aromanya langsung memenuhi ruangan. Putri mengenal wajah itu dari file perusahaan. Wanita itu adalah Anggun. Anggun menoleh dan melihat Putri. "Oh, kamu OB baru itu ya?" tanyanya tanpa senyum. Putri mengangguk sopan. "Iya, Mbak. Panggil saya Anggun. Saya sering ke sini. Kalau saya butuh apa-apa, kamu yang bantu, ya?" "Baik, Mbak Anggun." Anggun menatap Putri sambil mengerutkan kening. "Wajah kamu mirip artis, tapi kok jadi OB? Atau kamu cuma suka gaya-gayaan?" Putri menunduk. Ia tidak tersinggung. Ia hanya tidak ingin memancing konflik. "Saya bekerja sesuai tugas, Mbak," jawab Putri pelan. Anggun mengangkat alis, lalu memalingkan wajah. "Ya sudah, cepat bersihin meja itu. Saya nggak mau duduk di tempat yang belum rapi." Putri mengangguk dan langsung bekerja. Saat ia mengelap meja, Anggun duduk sambil memainkan ponselnya. Tak lama kemudian, suara langkah cepat terdengar dari lorong. "Anggun, kamu di pantry?" Itu suara Yudhi. Anggun berdiri sambil tersenyum manis. "Sayang, sini." Putri berhenti mengelap meja. Ia tidak bermaksud menguping, tapi suara mereka sangat dekat. Yudi masuk dan terlihat agak terkejut melihat Putri. Namun ia tetap tersenyum sopan. "Selamat pagi, Mbak." Pagi, Pak Yudi," jawab Putri. Anggun memutar bola matanya. "Kamu ngobrol sama OB juga, sayang?" "Ya kan harus sopan," jawab Yudi sedikit canggung. "Semua karyawan tetap harus kita perlakukan baik." Putri menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang campur aduk. Anggun tiba-tiba meraih lengan Yudi dan menggantungkan dirinya di sana. "Sayang, nanti pulang jangan lupa temani aku lihat-lihat toko ya. Aku mau beli tas baru." "Baik, nanti kita atur waktunya," jawab Yudi. Putri kembali bekerja, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu Yudi punya pacar, tapi melihatnya langsung begini tetap terasa berat. Beberapa jam kemudian, saat sedang mengepel lantai ruang rapat, Putri mendengar bisik-bisik dari dua pegawai. "Kemarin HRD bilang nanti akan ada evaluasi besar-besaran," kata salah satu. "Serius? OB juga kena nggak?" "Iya. Katanya HRD mau lebih tegas soal kinerja. Tapi Anggun juga ikut ngatur. Katanya dia mau kantor lebih rapi." Putri berhenti mengepel. Anggun ikut campur dalam evaluasi, padahal dia bukan pegawai. Ini bisa jadi masalah. Jika Anggun terlibat, bukan tidak mungkin ia akan cari celah untuk menekan Putri tanpa alasan jelas. Putri menatap lantai yang sudah bersih. Penyamarannya seharusnya sederhana. Bekerja sebagai OB, melihat kondisi nyata kantor, dan mempelajari perilaku pegawai tanpa mereka tahu siapa dirinya. Tapi kehadiran Anggun membuat semuanya terasa lebih rumit. Putri menghela napas. Ia harus lebih hati-hati. Menjelang sore, Putri keluar dari ruang rapat dan hampir menabrak seseorang. "Oh, maaf." Putri terpaku. "Itu Yudi." Yudi tersenyum kecil. "Mbak Putri, ya? Sudah terbiasa dengan pekerjaan barunya?" Sudah, Pak." "Bagus. Kalau ada yang membuatmu tidak nyaman, lapor saja ke saya." Putri terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya hangat. Walaupun ia tahu Yudi mengatakannya sebagai HRD, bukan karena perasaan apapun. Tiba-tiba Yudi merapikan keras seragam Putri yang sedikit terlipat. Gerakannya refleks, lembut, dan hanya berlangsung 1 detik. "Seragammu kebalik sedikit." "Sud." Putri membeku. Itu pertama kalinya ia berada begitu dekat dengan Yudi selama penyamaran ini. "Terima kasih, Pak." Yudi mengangguk lalu pergi. Putri masih berdiri di tempat, menahan senyum campur takut. Hari kedua ini terasa lebih berat dari yang ia kira. Anggun mulai muncul. Yudi mulai lebih sering berinteraksi dengannya. Dan penyamarannya mulai memasuki area yang rumit.
Putri belum tahu bahwa hubungan ketiganya akan membawa masalah lebih besar. Hari kedua sudah berakhir, dan hubungan ketiganya akan membawa masalah lebih besar. Keesokan harinya, Putri datang lebih pagi lagi. Ia ingin menghindari kemungkinan bertemu Anggun terlalu cepat, namun tetap bisa melihat aktivitas kantor dengan tenang. Ia mulai membersihkan ruang resepsionis. Saat sedang mengatur brosur, suara lift terbuka terdengar. Putri menoleh. Yudi keluar dari lift sambil membawa secangkir kopi. Ia terlihat sedikit mengantuk, tapi tetap rapi dan profesional. "Pagi, Mbak Putri," sapa Yudi sambil tersenyum. "Pagi, Pak." Yudi berjalan mendekat dan memperhatikan meja resepsionis yang sudah bersih. "Kerjamu rapi. Saya suka lihat orang yang serius dengan tugasnya." Putri tersenyum malu. "Terima kasih, Pak." Yudi meneguk kopi, lalu meletakkannya di meja sementara ia mengecek beberapa berkas. Tanpa sengaja, cangkir kopinya nyaris jatuh. Refleks, Putri menangkap cangkir itu dengan cepat. Gerakannya membuat tangan mereka bersentuhan. Yudi terkejut sebentar. "Oh, cepat sekali refleksmu." Putri mengangguk pelan. "Maaf, Pak. Saya hanya..." "Tidak apa-apa. Justru makasih sudah bantu." Mereka berdiri cukup dekat. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik, tapi suasananya tidak canggung. Hanya hening yang lembut. Yudi mengambil kembali cangkirnya. "Saya harus ke meeting. Hati-hati bekerja." "Ya." "Baik, Pak." Yudi pergi, dan Putri mencoba menenangkan detak jantungnya sendiri. Interaksi sederhana itu membuatnya semakin sulit menjaga jarak. Menjelang siang, Putri sedang membersihkan ruang istirahat. Beberapa pegawai sedang makan siang sambil mengobrol. "Katanya bulan depan akan ada kenaikan posisi untuk beberapa divisi," kata salah satu pegawai pria. "Iya, dan HRD yang akan menilai langsung," sambung yang lain. "Kalau gitu kita harus semakin rapi. Apalagi ada OB baru yang kerjaan bersih-bersihnya bagus banget." Putri tidak menanggapi, tapi ia senang mendengarnya. Ia memang ingin melihat bagaimana pegawai bekerja tanpa tekanan dari keberadaannya sebagai CEO. Tiba-tiba seorang pegawai wanita nyengir ke arahnya. "Mbak Putri, kamu umur berapa sih? Dari tadi aku lihat kamu kayaknya masih muda." Putri tertawa kecil. "Dibilang muda juga tidak, Mbak. Sudah lewat dari itu." "Wah, tapi kamu masih kelihatan segar. Rajin skincare ya?" Putri hanya tersenyum tanpa menjawab. Sementara itu, pintu ruang istirahat terbuka. Yudi masuk sambil membawa ponsel. Para pegawai langsung duduk lebih tegak. "Maaf mengganggu. Ada yang lihat file presentasi milik divisi operation? Harusnya sudah di ruang rapat, tapi belum ada." Pegawai mulai saling lempar pandang. "Saya belum lihat, Pak," jawab salah satu. Putri angkat tangan sedikit. "Pak Yudi, saya lihat ada map hitam di pantry tadi. Bisa jadi itu yang Bapak cari?" "Serius?" Yudi menatap Putri dengan mata berbinar lega. "Boleh antar saya lihat?" "Boleh, Pak." Putri berjalan di depan, Yudi mengikutinya. Di pantry, file itu masih ada di atas meja. Putri mengambilnya dan menyerahkannya. Yudi menghela napas lega. "Wah, ini dia. Kamu benar-benar penyelamat hari ini. Kalau file ini hilang, rapat besar bisa kacau." "Senang bisa membantu, Pak." Yudi menatap Putri sebentar. "Kamu rajin, Mbak Putri. Saya suka melihat orang bekerja dengan hati seperti kamu." Putri merasa wajahnya memanas. "Terima kasih, Pak." Sore hari, Putri sedang mengepel lorong ketika Yudi lewat lagi. Ia melambatkan langkah. "Mbak Putri." "Iya, Pak." "Besok kamu tugas di lantai 3 ya. Di sana perlu orang yang bisa kerja cepat juga." "Baik, Pak." Yudi tersenyum. "Kalau kamu terus kerja seperti ini, saya yakin kamu bakal lama di sini." Putri menunduk kecil. Ada rasa senang,
tapi juga rasa takut. Semakin dekat dengan Yudhi, semakin sulit bagi Putri menjaga penyamarannya. Saat jam pulang tiba, Putri menuju loker OB untuk mengganti baju. Ketika ia membuka pintu, dua staf kantor yang tadi di pantry sedang membicarakan sesuatu. "Aku lihat HRD tadi ngobrol lama sama OB baru itu," kata salah satu. "Serius? Wah, jangan-jangan HRD mulai tertarik." "Masa? Tapi OB itu memang cantik sih." Putri berhenti bergerak. Gosip seperti itu bisa merugikannya. Ia harus berhati-hati agar tidak membangkitkan perhatian yang tidak perlu, terutama dari Anggun. Putri menutup loker pelan. Besok ia harus bekerja lebih tenang dan menjaga jarak. Ia tidak boleh menunjukkan apapun yang membuat orang curiga bahwa ia adalah seseorang yang lebih dari sekadar OB. Tapi semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin sering takdir mempertemukannya dengan Yudhi. Dan itu akan memperumit segalanya. Sayangnya, Putri baru menyadari hal itu ketika masalah pertama benar-benar datang menghampiri. Pagi itu, Putri ditugaskan Yudhi untuk membersihkan lantai 3. Lantai itu jarang dipakai, tapi hari itu akan ada rapat penting sehingga harus rapi. Putri membawa peralatan kebersihan dan mulai bekerja dari ruang rapat kecil. Ia membuka jendela, mengelap meja, lalu menyapu karpet perlahan. Saat hampir selesai, suara ketukan sepatu terdengar mendekat. Putri menoleh. Yang muncul adalah Anggun. Anggun melangkah masuk sambil memeriksa ruangan. "Kenapa masih berantakan begini?" katanya OB baru cekatan. Putri menunduk. "Maaf, Mbak. Saya baru mulai pagi ini." Anggun menghela napas keras, seolah benar-benar kecewa. "Besok ada rapat besar di lantai ini. Kamu harus kerja lebih cepat kalau nggak mau bikin kacau." Putri ingin menjelaskan bahwa ia sudah bekerja secepat mungkin. Tapi ia memilih diam. Dan satu lagi. Anggun memeriksa karpet dengan ujung sepatunya. "Ini kurang bersih. Kalau nanti orang penting datang terus lihat ruangan begini, yang disalahin itu kamu." Putri kembali menunduk. "Baik, Mbak. Saya perbaiki." Anggun mendekat sedikit. "Jangan bikin masalah di kantor ini. Kamu OB baru, jadi ikuti aturan." Putri mengangguk. "Iya, Mbak." Anggun menoleh ke pintu. "Yudhi mau ke sini sebentar. Jangan bikin suasana canggung ya. Kamu tahu kan posisi kamu apa?" Putri menatap lantai. "Iya, Mbak." Detik berikutnya, Yudhi muncul di pintu. "Anggun, kamu sudah di sini duluan?" "Sudah," jawab Anggun tersenyum. "Aku lagi cek ruangan. Tadi lihat ada sedikit yang kurang rapi." Yudhi memandang Putri. "Mbak Putri, semuanya baik?" Putri tersenyum tipis. "Baik, Pak." Anggun lalu berkata, "Sayang, aku nggak mau kalau OB seenaknya di kantor. Ruangan ini kan penting." Putri menunduk, tapi tidak bicara. Ia tidak ingin memancing masalah. Yudhi memandang Putri lebih lama. "Kalau ada yang membuatmu kesulitan, kamu bisa bilang ke saya. Selama kamu kerja sesuai tugasmu, kamu aman." Putri lega mendengarnya. Tapi Anggun jelas tidak suka. "Sayang, kamu jangan terlalu lembut sama OB. Nanti mereka keterusan." Yudhi terdiam, lalu hanya berkata, "Aku hanya menjaga suasana kerja, Anggun." Putri diam saja. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan. Beberapa jam kemudian, saat Putri sedang mengepel lorong, seorang staf HRD menghampirinya. "Mbak Putri, HRD minta kamu ke ruangannya." Putri terkejut. "Hari ini, Mbak?" "Iya, sekarang." Putri merasa ada yang tidak beres. Ia membersihkan tangannya, lalu berjalan ke ruang HRD dengan hati-hati. Saat tiba, Yudhi sudah menunggu di dalam. Ia terlihat agak bingung, bukan marah. "Mbak Putri, tadi ada laporan dari lantai 3 kalau ruangan masih kurang rapi." Putri menatap meja, bukan menatap Yudhi. "Maaf, Pak.
Saya sudah berusaha, tapi mungkin belum sempurna. Yudhi mengangguk. Saya tahu kamu kerja keras. Tapi ada beberapa orang yang ingin ruangan itu benar-benar bersih karena besok ada tamu penting. Baik, Pak. Saya akan bersihkan ulang. Yudhi berpikir sejenak. Nanti sore saya ikut cek ruangan itu. Kita lihat apa yang kurang. Putri mengangkat wajahnya. Pak Yudhi ikut. Iya. Saya tidak mau kamu disalahkan terus. Kalimat itu membuat hati Putri hangat. Namun rasa hangat itu hilang cepat ketika pintu terbuka dan Anggun masuk. Sayang, kamu sudah selesai meeting. Ia lalu melihat Putri. Senyumnya lenyap. Kok kamu di sini lagi? Putri menunduk. Saya dipanggil Pak Yudhi, Mbak. Anggun berkacak pinggang. Sayang, aku tadi bilangkan ruangan itu masih kotor. Masa OB baru nggak ngerti juga? Putri sudah ingin meminta maaf, tapi Yudhi mengangkat tangan. Anggun, cukup. Aku sudah bilang ke Putri untuk benahi lagi. Jangan dipersulit. Anggun cemberut. Aku cuma nggak mau rapat besok berantakan. Aku sudah atur, kata Yudhi lebih tegas. Putri merasa suasana mulai panas dan mundur sedikit. Anggun tiba-tiba berkata, ya sudah, kalau begitu nanti aku ikut cek juga. Aku mau lihat sendiri OB ini kerjanya bagaimana. Itulah kalimat yang membuat Putri sadar. Ini bukan lagi sekadar teguran. Ini awal masalah. Putri keluar dari ruangan HRD dengan hati berat. Ia sudah berusaha bekerja sebaik mungkin. Tetapi kehadiran Anggun membuatnya salah langkah sedikit saja bisa berakibat buruk. Ia berjalan ke gudang peralatan, mengambil perlengkapan tambahan, dan memandang lantai 3 dari jauh. Hari ini masalah kecil baru saja muncul. Dan dari cara Anggun memperlakukannya, Putri tahu konflik yang lebih besar pasti akan menyusul. Hari ini masalah kecil baru saja muncul. Dan dari cara Anggun memperlakukannya, Putri tahu konflik yang lebih besar pasti akan menyusul. Namun ia tidak boleh mundur. Tujuannya sejak awal adalah melihat bagaimana pegawai bekerja tanpa mengetahui bahwa ia adalah CEO. Ia ingin tahu siapa saja yang benar-benar profesional, dan siapa yang memanfaatkan posisi. Termasuk Yudhi. Putri ingin memastikan apakah pria itu memang layak ia kagumi, atau hanya terlihat baik dari jauh. Sore itu, Putri kembali ke lantai 3 untuk membersihkan ulang ruangan. Ia menata kursi, mengelap meja, mengatur proyektor, bahkan mengganti air dispenser yang sudah hampir kosong. Ia bekerja lebih teliti dari sebelumnya. Saat ia sedang mengepel, Yudhi datang membawa tablet. Mbak Putri, sapa Yudhi sambil melangkah masuk. Tadi saya janji mau cek bareng. Putri tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Saya masih lanjut bersih-bersih. Yudhi memperhatikan ruangan. Sejauh ini sudah lebih bagus. Kamu cepat juga. Kebiasaan kerja, Pak. Jawab Putri sambil duduk untuk membersihkan sudut karpet. Yudhi ikut jongkok di sebelahnya, memeriksa karpet. Memang kamu pernah kerja di kantor sebelumnya? Putri terdiam sebentar. Pernah, Pak. Tapi tidak besar seperti ini. Yudhi menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Kelihatan kok kamu orangnya teliti. Nanti kalau ada kenaikan standar kebersihan, kamu pasti bisa ikut. Putri hanya mengangguk. Ia tidak berani bicara lebih banyak karena Anggun bisa muncul kapan saja. Benar saja, 5 menit kemudian pintu terbuka. Anggun masuk sambil membawa tas kecil berwarna merah. Sayang, kamu di sini? Suaranya terdengar agak kesal saat melihat Yudhi jongkok di lantai bersama Putri. Yudhi berdiri cepat. Anggun, aku lagi cek ruangan. Anggun melihat Putri. Kamu lama banget bersihinnya. OB lain bisa lebih cepat. Loh? Putri menunduk. Saya hanya memastikan tidak ada yang terlewat, Mbak. Anggun lalu berjalan mengelilingi ruangan. Kursinya sudah lurus. Meja ini ada noda tadi pagi. Sudah dibersihkan? Putri mengangguk. Semua sudah saya cek ulang. Anggun tidak puas.
Ia berpindah ke dekat dispenser dan membuka tutup galon. Ini airnya kurang penuh. Kamu nggak perhatikan hal kecil begini? Tegurnya. Putri sempat terdiam. Ia ingat betul ia sudah mengganti air barusan. Mungkin Anggun hanya mencari alasan. Yudhi mencoba menengahi. Anggun, sudah cukup. Putri sudah kerja keras hari ini. Tapi aku ingin rapat besok sempurna, jawab Anggun tanpa melihat Yudhi. Putri tetap menunduk. Ia ingin cepat keluar dari situ. Sudah, aku yang urus, kata Yudhi sambil menutup kembali galon. Anggun memelototi Putri. Kamu jangan bikin kesalahan lagi. Sekali saja ada yang kurang, kamu bisa bikin masalah besar. Kata-kata itu tidak keras, tapi tekanannya jelas terasa. Putri mengangguk pelan. Baik, Mbak. Setelah Anggun pergi, Yudhi memandang Putri. Mbak, jangan ambil hati. Anggun memang perfeksionis kalau soal rapat penting. Putri tersenyum tipis, walau hatinya tidak senyaman itu. Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti. Tapi kamu sudah sangat baik. Jangan khawatir soal laporan dari Anggun. Saya akan jelaskan nanti. Terima kasih, Pak. Yudhi tersenyum hangat. Lalu tanpa sadar, ia menyentuh lengan Putri sebentar. Hati-hati stres. Ya, kamu juga harus jaga diri. Sentuhan itu membuat Putri terdiam. Yudhi segera menarik tangannya kembali. Maaf, refleks. Tidak apa-apa, jawab Putri. Ada jeda singkat yang tidak canggung, justru terasa dekat. Namun Putri tahu ia tidak boleh larut dalam perasaan itu. Tujuan utamanya masih jauh dari selesai. Malam harinya, setelah semua pegawai pulang, Putri duduk di pantry sendirian sambil menatap jendela. Ia memikirkan semuanya. Tekanan dari Anggun. Tatapan Yudhi tadi. Gosip-gosip yang mulai muncul. Dan tujuan penyamarannya yang semakin sulit dijalankan. Putri mengepalkan tangannya. Ia tidak boleh kalah. Ia harus melihat sejauh mana karakter Yudhi sebenarnya. Terutama saat hubungannya dengan Anggun diuji. Namun ia tidak tahu bahwa besok, masalah yang lebih besar akan muncul. Sebuah kejadian yang membuat posisinya terancam lebih serius dari hari ini. Namun Putri tidak tahu bahwa besok, masalah yang lebih besar akan muncul. Dan kejadian itu membuat posisinya terancam lebih serius dari hari ini. Keesokan paginya, suasana kantor lebih ramai dari biasanya. Banyak pegawai menyiapkan dokumen untuk rapat besar. Putri datang seperti biasa, membawa kereta kebersihan dan berjalan ke lantai 3. Namun begitu keluar dari lift, ia mendapati beberapa pegawai sedang berkerumun di depan ruang rapat. Ada apa? Tanya salah satu pegawai. Katanya ruangan rapat berantakan. Jawab yang lain. Putri langsung merasa tidak enak. Ia mempercepat langkah dan masuk ke ruangan. Saat pintu terbuka, ia terpaku. Kursi-kursi tidak rapi. Kabel proyektor terlepas. Tisu berserakan di meja. Dan proyektor menyala tanpa gambar. Padahal tadi malam ia sudah merapikan semuanya. Putri mendekat untuk memeriksa. Ada seseorang yang sengaja mengacak-acak ini. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, suara Anggun terdengar dari pintu. Apa aku bilang? OB ini memang tidak bisa diandalkan. Putri menoleh. Anggun berdiri bersama seorang pegawai operation dan Yudhi. Yudhi terlihat bingung, bukan marah. Mbak Putri, ini kenapa bisa berantakan begini? Putri menelan ludah. Pak, tadi malam saya sudah rapi. Anggun langsung memotong. Ah sudahlah, jangan cari alasan. Aku lihat sendiri tadi pagi masih seperti ini. Pegawai di belakang Anggun mengangguk. Benar, Pak Yudhi. Kami datang jam 7. Kondisinya sudah begini. Putri memejamkan mata sebentar. Jam 7? Aku datang jam 6.30. Itu berarti setelah aku kerja, ada yang masuk dan merusaknya. Namun ia tidak punya bukti. Pak Yudhi, saya benar-benar sudah rapikan semuanya, ucap Putri pelan. Yudhi memandangnya lama.
seperti mencoba membaca ekspresinya. Tadi malam kamu cek terakhir jam berapa? Sekitar jam 8 lebih sedikit, Pak. Anggun mencibir. Mungkin kamu yang ceroboh. Atau mungkin kamu cepat-cepat mau pulang, ya? Putri ingin membela diri. Tapi sebelum ia bicara, seorang pegawai lain masuk dan berkata, Pak, rombongan tamu dari pusat sudah dalam perjalanan. Anggun langsung berkata, kalau rapatnya gagal gara-gara OB baru ini, aku tidak mau ambil risiko. Yudi, kamu harus tegas dong. Putri merasakan dadanya menegang. Ia tahu ini bukan hanya tentang ruangan. Anggun ingin menjatuhkannya. Yudi terdiam cukup lama. Ia memandangi Putri, lalu ruangan, lalu kembali pada Putri. Mbak Putri. Yudi menarik napas. Kamu harus benahi ini cepat. Kita tidak punya waktu. Putri menunduk. Baik, Pak. Namun Anggun belum selesai. Dan kalau siang ini masih ada yang kurang, aku minta evaluasi khusus untuk OB baru ini. Beberapa pegawai memandang Putri dengan iba. Ada juga yang langsung ikut menyalahkan tanpa berpikir panjang. Putri hanya mengangguk tanpa protes. Baik, Mbak Anggun. Saat semua orang keluar, Yudi sempat menatap Putri sekali lagi. Kalau kamu butuh bantuan, panggil saya, katanya lirih. Putri mengangguk, walau hatinya terasa berat. Terima kasih, Pak. Setelah ruangan kosong, Putri bekerja secepat mungkin. Ia merapikan kursi, mengecek peralatan, dan memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat. Namun hatinya terasa lebih kacau dibanding ruangan itu. Ia difitnah. Ia tidak punya bukti. Dan Anggun semakin menunjukkan sikapnya yang menekan. Putri sempat duduk sejenak, mengusap keringat, dan mencoba berpikir jernih. Penyamarannya membuat ia tidak bisa membela diri sebagai CEO. Ia harus menahan semua perlakuan itu seperti OB biasa. Padahal ia tahu benar, ruangan itu sengaja dibuat berantakan. Dan ia curiga siapa dalangnya. Sore hari, setelah rapat besar selesai, Putri keluar dari ruangan penyimpanan alat dan bertemu Yudi di lorong. Mbak Putri. Yudi mendekat. Rapatnya lancar. Ruangannya bagus setelah kamu rapikan. Putri tersenyum kecil. Syukurlah, Pak. Tapi, Yudi ragu sejenak. Anggun minta kamu ikut evaluasi khusus besok. Dia bilang kamu harus diberi pengawasan lebih. Putri diam. Ia merasa dadanya mengencang. Maaf, Mbak. Saya sudah coba mencegah. Tapi dia tetap memaksa. Putri mengangguk pelan. Tidak apa-apa, Pak. Padahal hatinya mulai retak sedikit. Yudi menatap Putri lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Kalau ada yang ingin kamu jelaskan, saya dengarkan, ucap Yudi. Putri ingin berkata bahwa ruangan itu dirusak orang. Ia ingin berkata bahwa ia bukan OB biasa. Ia ingin berkata bahwa ia tahu Anggun sengaja mencari kesalahan. Tapi ia tidak bisa. Tidak ada, Pak. Saya hanya akan bekerja lebih baik. Yudi terlihat kecewa, tapi tidak memaksa. Baiklah. Istirahat. Ya. Yudi pergi, meninggalkan Putri sendirian di lorong. Putri menatap lantai kosong. Konflik pertama belum selesai, tapi konflik kedua kini datang menghantam. Dan untuk pertama kalinya sejak menyamar, Putri merasa dirinya benar-benar mulai terpojok. Untuk pertama kalinya sejak menyamar, Putri merasa dirinya benar-benar terpojok. Tetapi ia tahu ia harus tetap melanjutkan penyamaran ini sampai mendapatkan bukti kuat bahwa ada seseorang yang sengaja menjatuhkannya. Keesokan paginya, Putri datang lebih awal dari biasa. Jam baru menunjukkan pukul 5.45, gedung masih sepi. Ia sengaja datang pagi untuk memastikan tidak ada kejadian aneh seperti kemarin. Putri memulai rutinitasnya, memeriksa ruangan rapat, pantry, dan lorong-lorong. Semuanya rapi. Tidak ada jejak tangan jahil. Kalau begitu, kejadian kemarin memang dilakukan seseorang yang sengaja ingin aku disalahkan. Ia menarik napas.
Ini membuatnya semakin yakin akan tujuannya. Menemukan pelaku yang sengaja merusaknya dan membuktikan bahwa dirinya tidak salah. Saat jam kantor dimulai, Putri diminta menuju ruang HRD untuk evaluasi khusus. Ia berjalan sambil menahan perasaan gugup. Begitu masuk, ia melihat Yudi duduk di depan meja. Sementara Anggun bersandar di dinding dengan tangan terlipat, wajahnya tampak puas. "Duduk, Mbak Putri," ucap Yudi pelan. Putri duduk dengan tenang. Anggun segera membuka percakapan. "Kemarin, ruangan rapat hampir membuat acara perusahaan kacau. Kita tidak mau itu terjadi lagi." Putri mengangguk. "Saya mengerti." "Jadi," lanjut Anggun, "mulai hari ini, kamu wajib mengirim foto sebelum dan sesudah membersihkan setiap ruangan yang ditugaskan. Kamu juga wajib lapor setiap 3 jam. Yudi menoleh pada Anggun. "Itu terlalu ketat. Dia sudah kerja dengan baik." Anggun tersenyum tipis. "Terlalu ketat? Atau terlalu melindungi?" Putri menunduk. Ia tidak ingin Yudi ikut diserang karena dirinya. "Tidak apa-apa, Pak Yudi," ucap Putri lembut. "Saya bisa mengikuti aturan itu." Yudi menatap Putri lama, seolah ingin protes, tapi akhirnya ia mengangguk. "Baik, tapi kalau kamu kesulitan, kamu bilang ke saya, oke?" Putri mengangguk. "Baik, Pak." Setelah evaluasi selesai, Putri kembali bekerja. Ia mulai mengambil foto sesuai aturan. Ruang rapat, pantry, ruang kerja lantai 3, toilet karyawan, kemudian mengirimkannya via grup kerja OB. Namun pada siang hari, tiba-tiba Anggun datang ke pantry dengan ekspresi marah. "Putri, kamu kenapa tidak kirim foto pantry setelah dibersihkan?" seru Anggun. Putri kaget. "Sudah, Mbak. Saya kirim jam 11. Tidak ada. Cek sendiri." Putri membuka ponsel. Ternyata fotonya hilang. Ia yakin sekali sudah mengirimnya. Ia bahkan ingat memegang ponsel, memfoto, lalu menekan tombol kirim. Putri hampir tidak bisa bicara. Mungkin jaringannya." Anggun mendekat. "Jangan cari alasan." Yudi tiba-tiba muncul dari arah lorong. "Ada apa ini?" "Putri tidak patuh aturan," jawab Anggun cepat. Putri berusaha menjelaskan. "Pak, saya sudah foto dan kirim. Tapi saya tidak lihat foto itu," potong Anggun. Yudi meminta ponsel Putri. "Coba saya lihat." Putri memberikannya tanpa ragu. Yudi mengecek galeri dan pesan. "Fotonya tidak ada, Mbak." Nada Yudi terdengar bingung, bukan marah. "Kamu yakin sudah memfoto?" Putri mengangguk cepat. "Saya yakin, Pak." Yudi menatapnya lama, seolah percaya. Namun Anggun langsung menyambar. Sudah jelas OB-nya tidak teliti. Mungkin lupa. Atau mungkin sengaja. "Anggun." Yudi mencoba menahan. "Tidak. Kamu harus profesional juga. Jangan karena kasihan terus kamu lindungi." Putri merasakan kepalanya berat. Ia ingin menyela. Tapi ia tahu itu hanya akan membuat situasi makin buruk. Akhirnya ia berkata pelan. "Kalau saya salah, saya siap dievaluasi ulang." Anggun tersenyum puas. "Bagus. Besok evaluasi kedua. Dan kali ini, aku yang awasi langsung." Yudi memijat pelipisnya, tampak frustrasi. "Baik. Besok jam 9, Putri." Putri mengangguk. Sore hari, Putri duduk sendiri di taman kecil dekat gedung kantor. Ia memandangi rumput dan bunga yang bergerak perlahan tertiup angin. Hari ini melelahkan. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena fitnah yang muncul tanpa bukti. Putri memikirkan semuanya. Ruangan rapat yang dirusak. Foto yang tiba-tiba hilang. Aturan ketat. Evaluasi kedua. Ia sadar bahwa konflik ini sudah semakin besar. Ada seseorang yang sengaja membuatku terlihat gagal. Dan aku harus mencari cara untuk membuktikan kebenarannya, tanpa membongkar identitasku. Saat ia sedang tenggelam dalam pikiran,
Suara langkah seseorang mendekat. Putri. Yudhi berdiri di samping bangku. Putri menoleh. Iya, Pak. Yudhi duduk pelan di sebelahnya. Maaf soal tadi. Anggun terlalu keras. Putri tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak. Saya paham. Yudhi menghela napas. Kamu sebenarnya tidak perlu menahan diri seperti ini. Putri menatap Yudhi, mencoba tetap tenang. Saya hanya ingin bekerja sebaik mungkin. Yudhi menunduk, lalu berkata lirih. Aku percaya kamu. Ucapan itu membuat Putri terdiam. Untuk sesaat, tekanan yang ia rasakan sedikit berkurang. Namun ia tahu ini belum berakhir. Konflik kedua baru dimulai. Dan ia harus lebih hati-hati dari sebelumnya. Ucapan itu membuat Putri terdiam. Namun ia tahu konflik kedua baru dimulai. Dan ia harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Keesokan harinya, Putri datang lebih pagi lagi. Ia ingin memastikan semua ruangan bersih dan tidak ada orang yang bisa memanipulasi keadaan seperti kemarin. Namun begitu sampai di pantry, ia langsung merasa ada yang janggal. Lantai yang semalam sudah ia pel lantai terlihat licin sekali. Seperti ada cairan yang sengaja ditumpahkan. Beberapa gelas plastik juga berhamburan di lantai. Putri langsung mengecek CCTV kecil yang biasanya berada di pojok ruangan. Tetapi, CCTV itu mati. Padahal kemarin masih menyala. Putri menggigit bibir. Ada seseorang yang berusaha membuatku terlihat salah lagi. Namun ia tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Evaluasi kedua akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 jam. Ia segera mengambil alat pembersih dan merapikan semuanya secepat mungkin. Jam 9 pagi, Putri berjalan ke ruang HRD. Yudhi sudah duduk, wajahnya tampak khawatir. Di sisi lain, Anggun tampak lebih percaya diri dari biasanya. Baik, kata Anggun sambil membuka dokumen. Hari ini kita cek laporan kerja Putri dari pagi. Putri tetap tenang. Apa yang perlu saya jelaskan, Mbak? Anggun mengambil tablet. Aku minta kamu kirim foto pantry jam 6 tadi. Tapi tidak ada foto masuk. Putri langsung memandang Yudhi. Pak, saya foto jam 6.20 dan mengirimnya ke grup. Coba buka ponselmu, pinta Yudhi tenang. Putri membuka galeri. Namun fotonya hilang lagi. Persis seperti kemarin. Anggun tersenyum sinis. Lucu ya, bisa hilang 2 hari berturut-turut. Putri menunduk, mencoba menahan emosinya. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa CCTV tadi mati. Kalau ia bicara, Anggun pasti langsung menyalahkan lagi. Yudhi terlihat bingung. Mbak Putri, kamu yakin tadi memfoto? Saya yakin, Pak. Suaranya pelan tapi tegas. Anggun menutup tablet. Baik, berarti kamu gagal memenuhi aturan 2 hari berturut-turut. Itu cukup untuk membuatmu masuk daftar pegawai bermasalah. Putri mengangkat wajah. Daftar pegawai bermasalah. Anggun mengangguk. Ya, 1 langkah lagi, kamu akan mendapat surat peringatan resmi. Dan kalau masih gagal, kamu bisa diberhentikan. Yudhi langsung angkat bicara. Anggun, jangan terlalu jauh. Ini bisa dibicarakan baik-baik. Anggun menatap Yudhi tajam. Aku hanya menjalankan prosedur. Kenapa kamu membelanya terus? Putri langsung menunduk malu. Ia tidak ingin Yudhi terpojok karena dirinya. Yudhi menghela napas berat. Aku hanya ingin adil. Adil berarti mengikuti prosedur, ujar Anggun keras. Mulai hari ini, Putri akan mendapat pengawasan langsung dariku. Putri terkejut. Pengawasan langsung berarti setiap kesalahan kecil bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkannya. Setelah evaluasi selesai, Putri keluar dengan langkah berat. Namun belum sempat ia pergi jauh, Yudhi menyusul. Putri, sebentar. Ia berdiri di lorong dengan raut wajah serius. Putri berhenti. Iya, Pak. Aku tahu ini bukan salahmu. 2 kali foto hilang? Itu tidak wajar, kata Yudhi. Putri terkejut. Pak,
Anda percaya saya? Yudhi mengangguk tegas. Aku percaya. Suasana hening beberapa detik. Rasanya aneh, karena di tengah kekacauan dan tekanan, ucapan Yudhi memberi sedikit kekuatan. Aku akan coba cari tahu, tambah Yudhi. Siapapun yang sengaja menjatuhkanmu, aku tidak akan diam. Putri tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Tapi, jangan sampai Pak Yudhi bermasalah karena saya. Yudhi menggeleng. Ini bukan soal kamu OB atau bukan. Ini soal keadilan. Putri menunduk. Ia merasa hatinya bergetar sedikit. Namun perasaan itu langsung ia tahan. Karena ia tahu dirinya menyamar. Kalau kamu butuh apapun, bilang ke saya. Kata Yudhi sambil menatapnya lembut. Putri mengangguk pelan. Baik, Pak. Sesaat, keduanya hanya berdiri saling menatap. Ada ketenangan aneh di tengah semua tekanan. Namun momen itu terhenti saat suara anggun memanggil dari kejauhan. Yudhi, kita ada meeting. Yudhi langsung menjauh. Tolong tetap kuat, Putri. Putri menatap punggung Yudhi sampai menghilang di tikungan. Ia kemudian menghela napas panjang. Masalah semakin besar. Dan ia semakin tertekan. Konflik pertama dan kedua kini saling menumpuk. Dan Putri masih harus menghadapi hari-hari berikutnya dengan lebih hati-hati. Karena satu kesalahan kecil lagi bisa membuatnya dikeluarkan dari kantor miliknya sendiri. Masalah semakin besar, dan Putri harus menghadapi hari-hari berikutnya dengan lebih hati-hati. Namun hari ini, sesuatu terjadi yang membuat semua usahanya seolah sia-sia. Pagi itu Putri datang dengan tekad baru. Ia memutuskan untuk membuat bukti sendiri, agar tidak ada yang bisa memanipulasi pekerjaannya lagi. Ia membawa ponsel cadangan miliknya, yang hanya ia gunakan untuk keperluan pribadi. Rencananya, setiap ia foto ruangan dengan ponsel kantor, ia akan memfoto ulang dengan ponsel cadangan miliknya sendiri agar punya bukti jika ada yang mencoba menghapus foto. Hari ini aku tidak boleh salah sedikit pun. Setelah membersihkan pantry, ia mengambil foto 2 kali. Satu dengan ponsel kantor, satu dengan ponsel pribadi. Ia tersenyum kecil karena rencananya berjalan lancar. Namun saat ia hendak mengirim foto melalui grup kantor, jaringan ponselnya tiba-tiba mati. Tidak ada sinyal sama sekali. Putri berdiri terpaku. Padahal tadi masih normal. Ia mencoba restart. Tetap tidak ada sinyal. Tidak lama kemudian, seorang rekan OB lewat dan bertanya, Mbak Putri, sinyal kamu hilang juga. Putri menggeleng. Kok bisa hilang tiba-tiba? Rekan itu mengecek ponselnya. Punyaku aman kok. Cuma kamu saja yang hilang sinyal. Putri merasa ada yang tidak beres. Ia segera turun ke lantai bawah dan meminta izin ke Satpam untuk meminjam wifi kantor agar bisa mengirim foto. Namun Satpam berkata, Maaf, Mbak Putri. Wifi kantor diproteksi. Hanya staf tetap yang bisa akses. Putri mengangguk kecewa. Waktu semakin berjalan. Ia harus mengirim foto dalam jam kerja sesuai aturan Anggun. Kalau tidak, ia dianggap melanggar lagi. Ia berpikir cepat dan memutuskan pergi keluar gedung. Ia berlari kecil menuju taman dekat parkiran, berharap sinyal kembali. Namun tetap tidak ada. Putri menggigit bibir. Ia mencoba mengirim foto dari ponsel cadangan, tetapi ponsel itu tidak punya aplikasi kantor. Ia mencoba memakai wifi publik area parkir, tetapi jaringan terlalu lemah untuk mengirim gambar. Ia mulai panik. Belum sampai 5 menit, pesan dari Anggun masuk. Putri, mana foto pantry? Sudah lewat waktu. Putri mencoba membalas, tapi gagal. Pesan tidak terkirim. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Putri mencoba menghapus file, memperkecil ukuran foto, mengirim ulang. Semuanya gagal. Ia berlari kembali ke dalam gedung dengan napas terengah-engah, menuju ruang OB untuk meminjam hotspot dari rekan lain. Namun saat ia sampai, rekan OB yang biasanya ada di sana sedang keluar membeli perlengkapan. Ruangan kosong. Ponselnya tetap tanpa sinyal. Putri memejamkan mata dalam-dalam.
Dada terasa berat. Ia tahu ia sedang kehilangan waktu berharga. Setelah hampir 10 menit berusaha, sinyal ponselnya tiba-tiba kembali. Tapi sudah terlambat. Begitu pesan terkirim, notifikasi langsung masuk. Putri harap ke ruang HRD sekarang. Putri berdiri tanpa suara. Ia tahu apa yang akan terjadi. Di ruang HRD, Anggun sudah menunggu dengan wajah dingin. Yudhi ada di sana juga, tampak gusar. Anggun bicara duluan. Kamu terlambat mengirim foto. Ini sudah hari ketiga kamu gagal. Putri mencoba menjelaskan. Sinyal saya tiba-tiba hilang. Mbak, saya sudah coba pakai. Anggun memotong tajam. Alasan, kamu tidak punya bukti. Putri menunduk. Yudhi ikut bicara. Anggun, dengarkan dulu. Putri tidak pernah bermasalah sebelumnya. Anggun menyela lagi. Justru karena itu perlu ditindak. Jangan sampai kebiasaan buruk terjadi. Putri mengangkat wajah. Mbak Anggun, saya sudah bekerja sebaik mungkin. Tolong beri saya kesempatan lagi. Anggun menatapnya tanpa belas kasihan. Aku sudah memberi banyak kesempatan. Ia membuka map dokumen dan mengeluarkan selembar surat. Yudhi langsung bangkit dari kursinya. Anggun, tidak harus sampai pakai surat peringatan. Putri membeku. Suaranya nyaris tidak keluar. Surat peringatan? Anggun meletakkan kertas itu di depan Putri. Ya, ini peringatan resmi. Satu langkah lagi, kamu bisa kami hentikan dari perusahaan. Putri menahan napas. Ia melihat kertas itu tanpa menyentuhnya. Perasaannya hancur. Itu adalah perusahaan miliknya sendiri. Dan hari ini ia hampir dikeluarkan dari kantor yang ia bangun dari nol. Di depan orang yang ia cintai. Oleh orang yang sengaja ingin merendahkannya. Yudhi menggeleng. Tidak setuju. Tunggu. Ini sudah berlebihan. Anggun menatap Yudhi dengan dingin. Kamu mau membela OB ini terus sampai kapan? Putri langsung merasa bersalah. Ia tidak ingin membuat hubungan Yudhi dan Anggun memburuk. Ia juga tidak mau Yudhi terlihat tidak profesional. Ia akhirnya angkat suara pelan. Jika memang begitu aturannya, saya terima. Yudhi menatap Putri terkejut. Putri, kamu tidak harus. Putri tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Pak. Saya bisa memperbaiki semuanya. Anggun tersenyum puas. Bagus. Selesai. Putri mengambil kertas itu dengan tangan yang sedikit bergetar, lalu berdiri pelan dan keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, Putri berhenti di lorong. Ia menatap kertas itu lama. Hari ini ia jatuh ke titik paling rendah. Semua usahanya gagal. Dan ia tidak tahu siapa yang menghapus foto-fotonya. Tidak tahu siapa yang mengacaukan pekerjaannya. Tidak tahu kenapa semuanya terjadi berturut-turut. Namun satu hal pasti. Besok, ia hanya punya satu pilihan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Pilihan yang paling sulit. Hari itu Putri pulang lebih lambat dari biasanya. Ia duduk lama di halte dekat kantor, memegang surat peringatan yang nyaris meremukkan hatinya. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Semua usahanya sudah gagal, dan tekanan sudah semakin besar. Besok aku hanya punya satu pilihan terakhir. Pilihan yang paling sulit. Putri sadar bahwa jika ia terus menyamar sebagai OB, ia akan benar-benar dikeluarkan dari perusahaan miliknya sendiri. Ia harus memutuskan sesuatu. Tetap bersembunyi dan dihancurkan perlahan. Mengungkapkan identitasnya dan mengambil kembali kendalinya. Ia tahu risiko kedua sangat besar. Jika identitasnya terbongkar, ia mungkin akan kehilangan kesempatan mendekati Yudhi secara jujur. Dan ia harus menerima bahwa perasaan cintanya mungkin tidak bisa diteruskan. Tapi situasinya sudah terlalu parah. Ada seseorang yang sengaja menjatuhkannya. Dan ia tidak bisa membiarkan orang itu menang. Dengan napas dalam, Putri berkata pada dirinya sendiri. Besok, aku berhenti diam. Keesokan paginya, Putri datang lebih awal. Ia mengenakan seragam OB seperti biasa, tetapi raut wajahnya lebih tegas dari sebelumnya.
Begitu ia masuk gedung, beberapa pegawai menatapnya dengan rasa iba. Kabar tentang surat peringatannya ternyata sudah tersebar. "Coba tetap sabar ya, Mbak Putri," kata salah satu OB. Putri tersenyum tipis. "Iya, terima kasih." Sebelum ia mulai bekerja, Yudi tiba-tiba muncul di lorong. "Putri." Ia menghampiri dengan napas sedikit cepat. "Aku dengar kamu dapat surat peringatan kemarin. Aku sudah coba bicara sama Anggun, tapi..." Putri mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak apa-apa, Pak." "Tidak apa-apa bagaimana? Itu tidak adil." Nada suara Yudi terdengar benar-benar kecewa. "Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu." Putri menatap Yudi lama. Ada sesuatu di mata pria itu, rasa peduli yang tidak bisa ia abaikan. Namun ia harus kuat. "Ada sesuatu yang ingin saya lakukan hari ini, Pak," ucap Putri pelan. "Apa?" tanya Yudi. "Bapak akan tahu nanti." Putri menunduk sedikit. "Saya hanya minta, jangan salah paham dulu." Yudi ingin bertanya lebih jauh, tapi Putri sudah beranjak pergi. Pukul 10 pagi, Anggun memanggil Putri melalui chat kantor. "Putri, bawa laporan kebersihan ke ruang rapat kecil sekarang." Putri membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tahu Anggun pasti mencari kesalahan lagi. Putri mengambil map kecil berisi laporan, lalu menuju ruang rapat kecil di lantai 3. Begitu masuk, Anggun sudah duduk sambil mengetuk-ngetukkan pulpen. "Kamu terlambat 5 menit, ucap Anggun dingin. Putri melihat jam. "Tadi lift penuh, Mbak." Alasan lagi. Anggun berdiri dan mendekat. "Kamu ini kenapa sih? Kenapa selalu gagal? Atau kamu memang tidak pantas kerja di sini?" Putri menatap Anggun. "Kalau saya boleh jujur, saya merasa ada hal aneh yang terjadi beberapa hari ini." "Aneh?" Anggun menyilangkan tangan. "Maksudmu apa?" "Foto-foto hilang. CCTV mati. Ruangan berantakan padahal sudah saya bersihkan." Putri menatap tepat ke mata Anggun. Seolah ada yang ingin menjatuhkan saya. Anggun tertawa kecil. "Kamu menyalahkan orang lain sekarang." "Saya hanya bicara sesuai fakta," jawab Putri tenang. Anggun mendekat lebih dekat lagi. "Kalau kamu mau selamat, minta maaf sekarang." Nada Anggun jelas bermaksud merendahkan. Putri menggeleng lembut. "Tidak, Mbak. Hari ini bukan saya yang harus minta maaf." Anggun terbelalak. "Kamu berani bicara begitu?" Putri mengambil napas dalam. "Ini saatnya memilih jalan paling sulit. Mulai hari ini, saya tidak akan diam." Putri memegang map laporan itu erat. "Saya akan ungkap semuanya." Anggun memandang Putri dengan wajah tidak percaya. "Kamu pikir kamu siapa sampai berani seperti itu?" Dan itulah titiknya. Putri memutuskan sesuatu yang selama ini ia tahan. "Aku bukan hanya seorang OB, Anggun." Anggun mengernyit. "Apa?" Putri melangkah pelan, ekspresinya berubah lebih tegas. "Tunggu saja waktunya. Hari ini, semuanya akan selesai." Anggun hendak membalas, tetapi pintu terbuka tiba-tiba. Yudi muncul. "Putri, kamu dipanggil direktur rapat besar sekarang." Anggun langsung kaget. "Hah? Untuk apa OB ikut rapat direktur?" Yudi menghela napas. "Saya juga tidak tahu. Tapi instruksinya jelas. Putri harus hadir." Putri menatap Yudi, lalu menatap Anggun. Ini momen yang ia persiapkan. Ia berdiri tegak dan berkata pelan, "Saya memang harus ada di sana." Anggun bingung. Yudi juga terlihat tidak mengerti. Putri tersenyum tipis. Hari ini, sebelum semua makin buruk, sebelum ia benar-benar dijatuhkan, ia akan mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Hari ini adalah langkah terakhirnya. Langkah paling berani. Dan paling berat. Hari ini adalah langkah terakhir Putri. Langkah paling berani dan paling berat.
Ia berjalan menuju ruang rapat direksi dengan napas teratur, meski jantungnya berdetak jauh lebih cepat dari biasanya. Lorong menuju ruang rapat terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahnya membawa satu pikiran yang sama. Inilah saatnya. Saat ia tiba di depan pintu, dua staf senior langsung menunduk hormat. Silakan masuk, Bu Putri. Yudi yang berdiri di sampingnya langsung menoleh. Bu Putri? Putri menatapnya sebentar. Ia ingin menjelaskan. Namun waktu belum tepat. Ia masuk ke ruang rapat tanpa berkata apapun. Di dalam, beberapa direktur sudah duduk. Semua menatap Putri dengan wajah hormat. Direktur utama sementara, Pak Samuel, berdiri. Ibu Putri, kami siap memulai rapat. Semua pimpinan sudah hadir. Putri mengangguk. Terima kasih, Pak Samuel. Yudi yang belum percaya apa yang ia lihat, tetap berdiri di depan pintu. Wajahnya sok. Anggun yang datang terlambat ikut mendadak berhenti begitu melihat suasana formal itu. Loh, kenapa OB ada di sini? Gumam Anggun. Tidak ada yang menjawab. Putri menatap ke seluruh ruangan, lalu berkata tegas. Sebelum kita mulai, saya ingin memanggil dua orang untuk ikut hadir. Pak Yudi dan Mbak Anggun. Semua direktur saling pandang. Anggun tersentak. Untuk apa aku ikut rapat direksi? Putri menatapnya dengan tenang. Karena ini menyangkutmu. Anggun hendak protes lagi. Tetapi salah satu direktur berkata, tolong duduk, Mbak. Anggun akhirnya duduk, meski wajahnya bingung dan kesal. Yudi masih berdiri, menatap Putri dengan ekspresi sulit dijelaskan. Putri, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Yudi pelan. Putri menghela napas. Akan saya jelaskan. Ia berdiri di depan meja rapat. Semua direktur menghadap padanya. Anggun menatap tajam, seolah menunggu kesalahan Putri. Putri membuka rapat dengan satu kalimat. Saya Putri Anggraeni. Ia menatap semua orang. Saya pemilik dan CEO perusahaan ini. Ruangan hening beberapa detik. Yudi terdiam seperti tidak bisa bernapas. Anggun membeku dengan mata membesar. Putri melanjutkan. Beberapa bulan terakhir saya menyamar sebagai OB untuk melihat keadaan kantor dari sudut pandang paling dasar. Saya ingin tahu bagaimana karyawan diperlakukan, bagaimana kedisiplinan berjalan, dan bagaimana budaya kantor sebenarnya. Ia menatap satu persatu mereka. Dan saya menemukan banyak masalah. Salah satunya, terbentuk dari sikap merendahkan dan manipulasi. Anggun spontan berdiri. Apa maksud ibu? Putri menatapnya dengan tegas. Saya difitnah berkali-kali. Foto hilang. CCTV mati. Ruangan sengaja dirusak. Semuanya terjadi hanya pada saya, dan hanya saat Mbak Anggun ada di area itu. Anggun pucat. Aku tidak lakukan apa-apa. Putri membuka map yang ia bawa. Saya punya bukti. Rekaman sistem keamanan jam tertentu, data login akses, dan laporan staf malam yang melihat seseorang masuk pantry sebelum saya datang. Direktur lainnya saling berbisik. Sebelumnya saya diam, lanjut Putri. Tapi kemarin saya menerima surat peringatan atas hal yang bukan kesalahan saya. Itu titik perubahan. Anggun gelagapan. Bu, saya tidak bermaksud. Putri menghentikan dengan anggukan kecil. Biarkan saya selesai. Ia lalu menatap Yudi. Termasuk kamu, Yudi. Yudi tersentak. Aku? Putri menghela napas perlahan. Kamu memberikan tekanan padaku karena ingin terlihat profesional di depan Anggun. Kamu tidak mencoba mencari bukti lebih dalam. Kamu memutuskan berdasarkan perkataan satu pihak. Yudi langsung menunduk. Aku minta maaf, Putri. Putri merasakan sesuatu sesak di dadanya, tapi ia tetap tegar. Saya tidak menyalahkanmu sepenuhnya. Kamu tidak tahu siapa saya. Tapi keputusanmu tetap menyakitkan. Anggun memandang Yudi dengan wajah bingung. Yudi? Kamu kenal dia? Yudi mendesah pelan. Aku sangat menghormati Putri. Bahkan,
Aku peduli padanya. Putri menahan napas sejenak. Ia tidak menyangka Yudhi akan berkata selugas itu. Direktur utama sementara mengangkat suara. Ibu Putri, kami siap menjalankan keputusan apapun yang Anda buat. Putri mengangguk. Baik. Untuk hari ini, saya belum menentukan sanksi pada siapapun. Anggun mengembus napas lega. Namun Putri melanjutkan. Tapi saya akan mengawasi langsung semua divisi. Dan saya akan memutuskan langkah tegas setelah investigasi lengkap selesai. Anggun kembali pucat. Putri menutup map dan berkata, sekarang, rapat dimulai. Setelah rapat selesai, semua direktur keluar satu persatu, memberi salam hormat kepada Putri. Yudhi tetap tinggal. Ia berdiri, wajahnya tidak tenang. Putri, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Suaranya pelan, hampir bergetar. Putri tersenyum kecil. Karena kalau aku bilang dari awal, kamu tidak akan mengenal diriku sebagai Putri. Yudhi menatapnya lama. Apa kamu marah padaku? Putri menghela napas. Aku kecewa. Tapi aku mengerti. Yudhi menunduk dalam-dalam. Aku benar-benar minta maaf atas semua sikapku. Putri menatap pria itu dengan mata yang sendu. Ia ingin memeluk Yudhi untuk menenangkannya. Tapi ia harus menjaga batasan. Kamu sudah melakukan yang kamu bisa sebagai HRD. Tapi aku harus kuat, meski caranya membuatku terluka. Ada hening beberapa detik sebelum Yudhi berkata pelan. Bolehkah aku tetap berada di sampingmu? Tidak sebagai HRD, tapi sebagai seseorang yang peduli. Putri terdiam. Hatiku hangat, tapi juga terluka. Ia menjawab perlahan. Kita bicarakan itu setelah semuanya selesai. Senyum tipis muncul di wajah Yudhi, meski masih terlihat ragu. Oke, aku tunggu. Putri mengangguk. Hari ini ia memulai resolusi. Ia mengungkap identitasnya. Ia mengambil kembali kendalinya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa bisa bernapas lega. Setelah percakapan itu, Putri merasa sedikit lebih tenang. Namun langkah terakhir masih menunggu. Ia harus menyelesaikan seluruh konflik, baik yang menyangkut posisi CEO maupun perasaannya sendiri. Keesokan paginya, Putri datang ke kantor dengan tampilan CEO sepenuhnya. Semua karyawan menatapnya dengan kagum dan canggung pada waktu yang sama. Ada yang menunduk hormat, ada yang saling berbisik pelan, dan ada juga yang terdiam karena tidak percaya OB yang mereka lihat selama ini adalah pemimpin perusahaan itu. Putri melangkah ke ruangannya. Di depan pintu, Yudhi sudah menunggu. Ia tampak rapi namun terlihat cemas. Putri, boleh bicara sebentar? Tanya Yudhi hati-hati. Putri tersenyum tipis dan mempersilakan masuk. Begitu pintu tertutup, Yudhi berbicara lebih pelan. Anggun sudah mengakui sebagian perbuatannya. Dia bilang dia cemburu. Dia juga bilang takut kehilangan aku kalau aku terlalu perhatian pada OB. Putri menatapnya dengan wajah yang tidak menghakimi. Aku hargai kejujuran itu. Tapi aku tidak ingin hubungan ini jadi alasan orang lain tersakiti, lanjut Yudhi. Anggun sudah minta maaf. Dia bilang siap menerima keputusan perusahaan. Putri mengangguk. Aku sudah baca laporan investigasinya. Dia memang membuat beberapa tindakan yang merugikan, tapi tidak sampai ke pelanggaran besar. Jadi, apa keputusanmu? Tanya Yudhi pelan. Putri menarik napas dalam. Aku tidak akan memberhentikan Anggun. Tapi dia harus ikut program pembinaan perusahaan selama 3 bulan. Itu keputusan final. Yudhi menghela napas lega. Terima kasih, Putri. Aku tahu itu keputusan sulit. Putri tersenyum ringan. Bagian tersulitnya bukan itu, katanya pelan. Yudhi menatapnya. Putri melanjutkan dengan hati-hati. Bagian tersulitnya adalah menghadapi kamu. Wajah Yudhi berubah serius. Ia mendekat 2 langkah, namun tetap menjaga jarak sopan. Putri, aku sungguh menyesal membuatmu kecewa. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tahu, kata Putri dengan suara lembut. Tapi semua itu sudah terjadi.
Mereka berdiri saling berhadapan, hanya berjarak satu meja. Ada hening yang panjang, namun tidak membuat suasana tegang. Justru terasa hangat dan jujur. Aku tidak mau kehilangan kesempatan memperbaiki semuanya, ucap Yudhi. Aku ingin memulai lagi, dengan jujur, tanpa rahasia, tanpa tekanan dari siapapun. Putri menunduk sebentar. Yudhi, sekarang banyak hal yang harus aku pikirkan. Aku harus merapikan perusahaan ini. Banyak divisi yang harus aku tinjau ulang. Itu tanggung jawabku. Aku mengerti, balas Yudhi cepat. Aku tidak memaksa. Putri mendekat 2 langkah hingga jarak mereka hanya setengah meter. Yudhi menahan napas. Putri berkata lembut namun tegas. Setelah semua stabil, jika kamu masih memiliki perasaan itu, dan aku masih memiliki keberanian untuk membukanya kembali, kita bisa bicara. Yudhi tersenyum kecil. Ia seperti mendapatkan kembali harapan. Kalau begitu, aku akan menunggu, tanpa terburu-buru. Putri mengangguk. Ia kemudian mengulurkan tangan. Untuk sekarang, mari bangun ulang kantor ini bersama-sama. Sebagai rekan kerja. Yudhi memegang tangan Putri perlahan. Pegangan itu hangat dan penuh rasa menghargai. Tidak ada cinta yang meledak-ledak, tetapi ada rasa nyaman yang kuat. Sebagai rekan kerja, ulang Yudhi dengan senyum lega. Mereka melepaskan tangan dengan sopan. Saat Yudhi keluar dari ruangan, Putri menghela napas panjang. Ia merasa ringan. Hari itu ia memanggil seluruh kepala divisi. Ia mengatur ulang sistem kerja, menetapkan standar baru, dan menekankan pentingnya perlakuan adil tanpa melihat jabatan. Putri bekerja dari pagi sampai petang. Semuanya berjalan intens, tetapi ia merasa kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Sore hari, saat kantor hampir sepi, Putri berdiri di depan jendela besar ruangannya. Ia melihat kota dari ketinggian. Ia tersenyum. Semua sudah selesai, tapi perjalanan baruku baru dimulai. Perasaan hangat muncul di dadanya, bukan karena Yudhi, bukan karena statusnya, melainkan karena ia berhasil berdiri tegak lagi. Ia berhasil mengambil langkah terakhirnya. Dan hari itu, ia benar-benar merasa merdeka. Setelah hari itu, kehidupan Putri berubah perlahan. Bukan hanya karena ia kembali menjalankan perusahaan sebagai CEO, tetapi karena ia mulai menemukan ritme baru yang lebih tenang. Di kantor, suasana terasa jauh lebih terkendali. Beberapa karyawan yang dulu sering meremehkannya kini bersikap sopan dan berhati-hati. Namun Putri tidak memarahi atau menyalahkan siapapun. Ia hanya mengatur ulang banyak hal agar semua berjalan adil. Selama beberapa minggu, Putri fokus bekerja. Ia jarang memikirkan hal selain pekerjaan dan suasana kantor. Namun bukan berarti hatinya benar-benar tenang. Masih ada sisa perasaan yang muncul sesekali. Yudhi tetap bekerja profesional. Ia menjaga jarak yang sopan, tidak pernah memaksa bicara, dan selalu bertanya jika memang perlu. Pada suatu sore yang hangat, Putri berjalan menuju lobi setelah rapat panjang. Ia melihat Yudhi sedang berbicara dengan beberapa karyawan baru, membimbing mereka dengan sikap penuh perhatian. Cara Yudhi tersenyum, cara ia menjelaskan, semuanya mengingatkan Putri pada alasan awal ia menyamar dulu. Yudhi melihatnya dan tersenyum kecil. Bukan senyum menggoda, bukan senyum penuh maksud, hanya senyum hangat sebagai rekan kerja. Putri membalas senyumnya ringan. Saat keduanya keluar dari gedung, Yudhi menghampirinya dengan langkah pelan. Putri, sapa Yudhi. Sangat padat. Ya, jadwal hari ini. Putri mengangguk. Iya, tapi aku menikmati ritme seperti ini. Rasanya kantor jadi lebih jujur. Yudhi tertawa kecil. Itu karena kamu yang memimpinnya. Mereka berjalan menuju area parkir. Sesekali bahu mereka hampir bersentuhan, tapi tidak pernah benar-benar bersentuhan. Ada jarak yang nyaman, bukan canggung. Di depan mobilnya, Putri berhenti. Bagaimana keadaan Anggun? Tanyanya hati-hati. Yudhi tersenyum tipis. Dia sudah menjalani program pembinaan. Dia jadi lebih kalem.
Dia bilang banyak belajar dari kejadian itu. Putri mengangguk pelan. Aku senang mendengarnya. Ada hening sebentar sebelum Yudhi berbicara lagi. Putri, aku tidak ingin salah langkah, jadi aku tanya dengan jujur, kata Yudhi, suaranya rendah. Apakah sekarang kamu baik-baik saja? Putri menatapnya. Pertanyaan itu sederhana tapi dalam. Aku baik-baik saja, jawab Putri lembut. Mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku stabil. Yudhi tersenyum lega. Itu bagus. Aku senang mendengarnya. Putri melihat cara Yudhi menatapnya. Tenang, tidak memaksa, dan penuh hormat. Itu membuat hatinya lebih damai. Terima kasih sudah tidak menjauh, kata Putri. Walaupun semuanya rumit, kamu tetap profesional. Aku menghormati kamu, Putri, balas Yudhi. Dan aku ingin kamu tahu, aku tetap di sini bukan karena rasa bersalah, tapi karena aku sungguh ingin mendukungmu. Putri tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum. Senyum yang tulus. Tanpa sadar, tangannya terangkat sedikit, seperti hendak menyentuh lengan Yudhi. Namun Putri menahan gerakan itu dan menurunkannya perlahan. Yudhi memperhatikan gerakan kecil itu, tapi ia tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya berdiri tenang. Putri, ucap Yudhi, ketika kamu sudah siap bicara tentang hal lain selain pekerjaan, aku tetap ada di tempat yang sama. Putri menatapnya lama. Aku tahu, jawabnya lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak semua konflik berakhir, Putri merasa tidak takut untuk membuka pintu kecil di hatinya, meski belum sepenuhnya. Setelah berpamitan, Putri masuk ke mobil. Begitu pintu tertutup, ia mengembuskan napas sambil tersenyum kecil. Hari itu ia sadar satu hal penting. Dia tidak lagi terikat masa lalu. Dia tidak lagi tersakiti oleh penilaian orang. Dia tidak lagi merasa harus menyembunyikan dirinya. Ia kini berdiri sebagai dirinya. Putri, seorang wanita yang pernah hancur, tapi kini berdiri tegak dan tidak sendiri. Dan hatinya, walau belum siap sepenuhnya, sudah mulai terbuka kembali. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian besar itu. Perusahaan semakin stabil, karyawan lebih tertib, dan hubungan antar divisi berjalan lebih baik. Putri berhasil mengembalikan suasana kerja yang sehat tanpa harus mengangkat suara atau menunjukkan kuasa berlebihan. Ia memimpin dengan tenang, tegas, dan adil. Pagi itu, Putri sedang duduk di ruangannya sambil meninjau laporan perkembangan karyawan. Ada ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Silakan masuk, ucap Putri. Pintu terbuka, dan muncul Anggun. Ia tampak jauh lebih kalem dari sebelumnya. Senyumnya gugup tapi tulus. Bu Putri, boleh saya bicara sebentar? Tanyanya hati-hati. Putri meletakkan berkas dan mengangguk. Tentu. Silakan duduk. Anggun duduk dengan sopan, tidak lagi dengan kesombongan yang dulu melekat padanya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih, ucap Anggun. Terima kasih karena ibu tidak memberi saya hukuman berat. Saya sadar saya salah dan saya sudah belajar banyak. Putri menatapnya dengan lembut. Aku menghargai kamu mau mengakui kesalahanmu. Itu tidak mudah. Anggun tersenyum pelan. Saya juga sudah bicara baik-baik dengan Yudhi. Kami putus hubungan, tapi kami putus dengan cara yang baik. Saya pikir itu yang terbaik. Putri mendengar itu dengan tenang. Yang penting kamu menemukan jalanmu sendiri, balas Putri. Anggun berdiri dan membungkuk sopan sebelum pamit. Terima kasih banyak, Bu Putri. Setelah Anggun pergi, Putri tersenyum. Ia merasa lega melihat perubahan itu. Sore harinya, saat Putri hendak pulang, ia menemukan Yudhi menunggu di depan lift. Putri, sapa Yudhi lembut. Aku dengar Anggun sudah bertemu kamu. Putri mengangguk. Iya, dia sudah banyak berubah. Yudhi tersenyum kecil. Dia bilang kamu memberi kesempatan besar untuknya. Itu membuatku semakin menghargai cara kamu memimpin. Putri tidak menjawab, hanya tersenyum. Lift turun perlahan. Ketika pintu terbuka, mereka masuk bersama. Hanya berdua. Hening sejenak,
tapi nyaman. Di tengah perjalanan, Yudhi berkata pelan, "Putri, aku ingin bicara sesuatu, tapi hanya kalau kamu siap." Putri menoleh. "Aku siap mendengar, tapi belum tentu siap menjawab," jawabnya jujur. Yudhi tersenyum kecil. Itu sudah cukup. Lift berhenti di lantai dasar. Mereka keluar dan berjalan berdampingan menuju lobi. Begitu sampai di luar gedung, angin sore berhembus pelan. Suasana tenang. Yudhi akhirnya berkata dengan hati-hati, "Aku masih memiliki rasa itu untuk kamu. Tapi aku tidak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli. Tanpa tekanan, tanpa memaksa kamu membalasnya." Putri menatapnya. Dulu, kata-kata seperti itu mungkin membuatnya takut atau ragu. Tapi sekarang ia jauh lebih tenang. Ia mendekat setengah langkah. "Yudhi," ucap Putri dengan suara lembut. "Aku juga tidak menutup hati. Tapi saat ini fokusku masih pada perusahaan. Aku ingin semuanya benar-benar stabil dulu." Yudhi mengangguk cepat. "Aku mengerti. Dan aku tidak keberatan menunggu." Putri tersenyum hangat. "Terima kasih sudah tetap ada," katanya pelan. Tiba-tiba Yudhi mengulurkan tangan. Gestur sederhana, tanpa paksaan. "Kalau kamu tidak keberatan, boleh kita berjalan sedikit sambil bicara?" Tidak ada tekanan. Hanya dua orang yang ingin saling memahami. Putri melihat tangan itu. Jantungnya berdebar ringan, tapi dengan cara yang menenangkan. Ia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Yudhi dengan lembut. Pegangan itu tidak erat, tapi stabil, seperti awal baru. Mereka berjalan pelan menuju parkiran sambil tetap berpegangan tangan. Tidak ada pembicaraan berat, hanya obrolan ringan tentang pekerjaan, makanan favorit, dan rencana perusahaan ke depan. Dan Putri menyadari sesuatu. Ia bukan lagi wanita yang menyembunyikan diri. Ia bukan lagi seseorang yang merasa harus menyamar untuk dicintai. Ia sekarang berdiri sebagai dirinya sendiri, kuat, berharga, dan dihargai. Malam itu, setelah berpisah dengan Yudhi, Putri duduk di dalam mobilnya. Ia menatap gedung perusahaannya yang berdiri megah di depannya. Di dalam dirinya muncul perasaan hangat. Semua konflik sudah ia lalui. Semua keputusan sulit sudah ia ambil. Dan hari esok tidak lagi menakutkan. Putri tersenyum, lalu berkata pelan untuk dirinya sendiri, "Aku sudah melalui semuanya. Dan aku siap untuk langkah berikutnya." Lampu-lampu kota menyala, menambah indah pemandangan sore itu. Putri menyalakan mesin mobil dan melaju perlahan menuju masa depannya yang baru. Dengan hati yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan harapan yang lebih cerah.